warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Halo, How are you today? I'm fine and you? I'm fine and thank you. Kakak akan menjelaskan materi yang pertama itu adalah active voice, yang dimana merupakan kalimat aktif. Pada pembuatan kalimat active voice, kita harus memahami beberapa rumus, yaitu adalah subjek, yaitu merupakan orang yang melakukannya, dan verb adalah yang dilakukan atau suatu tindakan, dan objek adalah merupakan tempat atau menjelaskan keterangan di mana terlaksana hal tersebut. Kemudian pada subjek ini ada memiliki beberapa anggota, yaitu adalah I, you, di mana subjek ini memiliki beberapa anggota, yaitu I, you, they, we, she, he, it. Itu merupakan anggota dari subjek. Kemudian kita langsung kepada contoh kita yang pertama. Baiklah, contoh yang pertama ini, my mother cooks dinner, yang dimana artinya ibuku memasak makan malam. Ibuku memasak makan malam. Cooks. Kemudian my mother atau ibu ini merupakan sebagai subjek. Kemudian cooks itu adalah suatu tindakan yang dilakukan, itu memasak, pintar. Kemudian ada dinner akan adalah malam. Jadi ibuku memasak makan malam. Contoh yang pertama ini memiliki, boleh dikatakan sebagai kalimat simple present tense, yang dimana merupakan contoh kalimat atau suatu tindakan yang dilakukan sekarang. Pintar adik-adik. Kita kembali kepada contoh kita yang kedua, yang contoh kita yang kedua yaitu adalah I bought this shoes yesterday. Artinya saya membeli sepatu ini kemarin. Yang dimana pada contoh yang kedua, I adalah subjek, saya, yaitu sebagai pelaku. Kemudian ada verb, yaitu tindakan tadi, yaitu merupakan kata kerja. Pintar adik-adik. Kemudian ada this shoes yesterday. Pada kalimat shoes yesterday adalah objek, yaitu sesuatu adalah menerangkan kapan membeli sepatu tersebut, yaitu kemarin. Pada contoh yang kedua ini dapat dikatakan sebagai simple past tense, yaitu merupakan kalimat lampau. Pintar adik-adik. Nah, itulah yang pertama tadi kakak jelaskan tentang active voice, yaitu adalah kalimat aktif. Dan sekarang kakak akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu passive voice. Passive voice ini merupakan kalimat yang pasif, yang dimana subjek menerima tindakan atau menderita sesuatu. Nah,
Sama tadi dengan active voice, yaitu menggunakan rumus. Kemudian pada passive voice ini juga menggunakan rumus yang telah ditentukan pastinya, yang dimana rumus pada kalimat passive voice yaitu memerlukan rumus object plus to be plus verb 3 plus by plus subject, yang dimana contohnya adalah the motorcycle was hit by that orange wheel, yang dimana artinya adalah motor itu dicuci oleh ayah 1 kali seminggu, yang dimana that once I week merupakan subjek. Jadi adik-adik perlu diingat bahwasanya pada bagian verb ketiga atau past participle bersifat mutlak. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan materi tentang active voice dan passive voice. Baiklah, ini adalah contoh latihan atau untuk melatih kita seberapa pemahaman kita. Nah, untuk adik-adik selamat mengerjakan contoh latihan atau sebuah latihan untuk menentukan yang mana active voice dan passive voice. Nah, bagaimana adik-adik? Yang pertama, Ara drives a car. Ara mengendarai mobil. Benar sekali adik-adik kakak. Bagaimana? Ara ini pada contoh yang pertama ini active voice atau passive voice? Active voice. Beneran nih active voice. Iya kakak. Nah, oke. Sebelum kita menentukan yang mana subjek, objek dan objeknya atau kata kerjanya atau verbnya, kita lanjut kepada contoh kita yang kedua, yaitu the story is written by me, yaitu artinya adalah cerita ini ditulis olehku. Nah, baiklah, kakak ingin tanya lagi nih. Pertanyaan yang kedua, ini merupakan active voice atau passive voice adik-adik? Passive voice. Yakin nih, passive voice? Yes, yakin kakak. Baiklah, mari kita menentukan yang mana subjeknya, objeknya, dan verbnya. Mulai dari yang pertama. Nah, adik-adik, pada yang pertama, yang mana sih letak subjeknya, di mana letak objeknya, dan di mana letak kata kerjanya atau verb. Nah, yang pertama di mana nih? Kita meletakkan dulu subjeknya, di mana kita meletakkan objeknya dan verbnya. Di mana adik-adik? Ara sebagai subjek. Oh benar, Ara ini sebagai subjek. Ingat rumus kita tadi. Subjek itu adalah siapa? Bagaimana? Yang mana subjeknya? Ara. Ya, Ara subjeknya. Betul sekali. Kemudian di mana? Yang mana driver? Di mana letak kata kerjanya? Yaitu drivers atau a car. Drivers. Drivers itu sebagai apa? Kata kerja, mengemudi. Mengemudi, ya, verb. Betul. Kemudian sudah pasti yang I car ini adalah Objek. Ya, betul sekali adik kakak. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Dan ini adalah Active voice. active voice. Baiklah adik-adik, kita lanjut lagi pada contoh kita yang kedua. Siapa yang bisa membaca soal kita yang kedua ini? Silahkan. Kami kakak. Silahkan dibaca. Kita ini ditulis olehku. Wow, bentar sekali. Tepuk tangan dulu ya. Nah, tadi adik-adik sudah menentukan bahwasanya kalau
contoh soal kita yang kedua itu adalah passive Basic voice. voice. Nah, kakak mau tanya nih, di mana peletakan sesuai dengan rumus yang telah kita pelajari, di mana letak subjek, objek, by, verb 3 dan subjek. Subject me. Me adalah subjek. Iya. Oke. Terus Write it. write it ini sebagai Verb apa? 3. Verb 3. Verb 3. By. By itu apa? By. Catat ya. Kemudian apa lagi? Is to be. Is to be, ya, pintar sekali. Kemudian apa? Story. This is object. Objek. Oke, objek. Dan inilah yang dinamakan passive voice. Nah, cukup baik ya pelajaran kita hari ini. Sepertinya sudah paham dengan apa yang kakak jelaskan pada hari ini mengenai active voice dan Basic voice. Nah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Alright kids, before we close our lesson this time, is there anything you want to ask friends? No. Because everyone already understand the material present, let's close the lesson saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.